Hai Sobat Nurse kalian, kali ini aku mau berbagi tentang materi UKOM yang sering keluar dan yang keluar pada bulan Agustus 2004 kemarin. Kali ini aku ingin berbagi terkait keperawatan maternitas. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and follow Maharani Fitria Rahma ya. Oke, materi yang pertama itu ada status obstetri, di mana terdiri dari gravida, partus, dan abortus. Biasanya penulisannya itu ada G, P, dan A. Yang pertama ada gravida. Gravida merupakan jumlah kehamilan atau riwayat kehamilan. Yang kedua ada partus, merupakan jumlah kelahiran janin lahir usia kehamilan lebih dari 20 minggu, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Yang ketiga ada abortus, yang merupakan kegagalan kehamilan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Keterangannya, jika usia kehamilan lebih dari 20 minggu, kemudian janin terpaksa dilahirkan karena sudah meninggal di dalam lahir disebut stillbirth atau IUFD. Jadi, di sini jika janin sudah lebih dari 20 minggu disebut stillbirth atau IUFD, itu dimasukkan ke dalam partus. Jika kurang dari 20 minggu itu masuk ke dalam abortus. Jadi jangan lupa ya, kalau lebih dari 20 minggu masuknya ke partus, kalau kurang dari 20 minggu masuknya ke abortus. Contoh soal, seorang perempuan 34 tahun datang ke Polikebidanan untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien mengatakan saat ini adalah kehamilan ketiga. Anak pertama keguguran dan anak kedua lahir prematur. Bagaimana status obstetri pasien? Oke, langsung kita bahas ya. Pembahasannya di sini status obstetri pasien hamil anak ketiga. Berarti G-nya itu tertulis 3. Lalu di sini anak pertama pasien keguguran, berarti ditulis A1. Lalu ada anak kedua lahir prematur dengan berat kurang dari 250 gram atau kehamilannya kurang dari 36 minggu, maka P-nya itu 1, ditulis 1 karena lahir prematur. Lahir dalam keadaan hidup, biasanya ini kurang dari 36 minggu dan lebih dari 20 minggu. Maka penulisannya ini G3, P1, A1. Materi yang kedua ada pemeriksaan abdomen dengan manuver, yaitu terdiri dari Leopold 1 sampai Leopold 4. Pada Leopold 1 itu untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada bagian fundus uteri. Jadi kita raba bagian abdomen yang paling atas, apakah itu bokong atau kepala janin. Lalu di Leopold 1 ini bisa kita lakukan pengukuran fundus uteri TFU. Tinggi fundus uterinya bisa kita lakukan di Leopold 1. Lalu pada Leopold 2 itu menentukan punggung dan bagian kecil janin di sepanjang sisi maternal kanan dan kiri. Pada Leopold 2 kita raba abdomen kanan dan kiri. Bagian mana yang terletak punggung, bagian mana yang terletak ekstremitas. Lalu pada Leopold 3 itu untuk membedakan bagian presentasi dari janin dan sudah masuk ke dalam pintu panggul. Pada Leopold 3 kita raba bagian abdomen yang bawah, apakah itu kepala atau bokong, lalu apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Lalu pada Leopold 4 itu untuk mengetahui sejauh mana bagian presentasi sudah masuk pintu atas panggul. Pada Leopold 4 kita pastikan lagi apakah sudah benar-benar masuk ke dalam pintu atas panggul dan sejauh mana janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Contoh soal, seorang perempuan 29 tahun dengan G2P1A0 datang ke Poli KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian, klien mengatakan 1 minggu lagi masuk HPL tapi belum merasakan kontraksi.
Usia kehamilan 38 minggu, TTV dalam batas normal, perawat sedang melakukan pemeriksaan palpasi abdomen. Hasil pengkajian, janin telah masuk PAP. Apakah pemeriksaan yang akan dilakukan dan tujuan pemeriksaan selanjutnya yang dilakukan perawat? Kita langsung jawab. Data fokusnya di sini, perawat sedang melakukan pemeriksaan abdomen, berarti sedang melakukan pemeriksaan manuver, dan hasil pengkajian janin telah masuk PAP, berarti sudah melakukan pemeriksaan Leopold 3. Maka pemeriksaan selanjutnya yang dapat dilakukan perawat yaitu dengan melakukan pemeriksaan Leopold 4, yaitu untuk menentukan sejauh mana janin itu masuk pintu atas panggul. Materi yang ketiga, pemeriksaan tinggi fundus uteri, yaitu pada usia kehamilan 12 minggu, tinggi fundus uteri sepertiga di atas simpisis. Pada usia 16 minggu, setengah simpisis pusat, jadi di antara simpisis dan pusat di tengah-tengahnya. Lalu usia kehamilan 20 minggu, 2/3 di atas simpisis. Usia kehamilan 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu sepertiga di atas pusat, 32 minggu setengah pusat prosesus sifoideus, 36 minggu setinggi prosesus sifoideus, 40 minggu 2 jari di bawah prosesus sifoideus. Dan pemeriksaan tinggi fundus uteri ini supaya bisa dihafalkan karena di sini merupakan rumus paten, jadi benar-benar harus dihafalkan agar kalian bisa menjawab soal dengan benar. Contoh soal, seorang perempuan 33 tahun melakukan pemeriksaan kehamilan pertama di rumah sakit. Pasien mengatakan ia tidak tahu berapa usia kehamilannya saat ini dan tidak ingat kapan HPHT-nya. Hasil pengkajian, Leopold 1 ditemukan bulat melenting, TFU setinggi pusat. Berapakah perkiraan usia kehamilan pasien tersebut? Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah usia kehamilannya. Berarti kita harus mencari TFU-nya. Di sini di soal TFU pasien itu setinggi pusat. Berarti usia kehamilan pasien itu ada di 24 minggu. Jadi supaya bisa dihafalkan ya teman-teman. Lalu materi selanjutnya yaitu menghitung usia kehamilan. Ada dua rumus. Yang pertama, jika HPHT-nya diketahui, maka menggunakan rumus usia kehamilan sama dengan tanggal pemeriksaan dikurang HPHT. Jadi tanggal pemeriksaan pasien datang dikurang HPHT-nya. Dan setiap usia kehamilan 3 bulan itu ditambah 1 minggu. Usia kehamilan 6 bulan ditambah 2 minggu, dan jika 9 bulan ditambah 3 minggu. Lalu rumus yang kedua, jika HPHT-nya tidak diketahui, maka menggunakan rumus McDonald, yaitu usia kehamilan jika yang ditanya bulan, maka TFU dikali 2 dibagi 7. Jika usia kehamilannya yang ditanyain minggu, maka TFU dikali 8 dibagi 7. Jadi dilihat dulu soalnya apakah HPHT-nya diketahui atau tidak diketahui. Dan jangan lupa kita lihat yang ditanyakan itu dalam bentuk bulan atau dalam bentuk minggu. Contoh soal, seorang ibu 28 tahun dengan G2P1A0 datang ke poliklinik untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien lupa HPHT-nya, hasil pengkajian, KU baik, keadaan umum baik, TTV dalam batas normal, TFU 30 cm. Dari pemeriksaan Leopold,
Leopold 3 diketahui kepala janin belum masuk PAP. Berapakah taksiran usia kehamilan klien pada kasus di atas? Jadi di soal ini pasien lupa HPHT-nya, maka kita menggunakan rumus McDaniel, yaitu TFU dikali 8 dibagi 7. Di sini TFU klien 30 cm dikali 8 dibagi 7, maka hasilnya 34,28. Maka dibulatkan menjadi 34 minggu. Jika di belakang koma itu kurang dari 5, maka dibulatkannya tetap menjadi 34. Jika di belakang koma lebih dari 5, maka dibulatkannya naik ke atas, yaitu 35 minggu. Dan sebelumnya jangan lupa untuk dilihat dulu apakah dalam pilihan jawabannya itu dalam bentuk minggu ataupun dalam bentuk bulan. Kalau dalam bentuk minggu, maka menggunakan rumus ini. Kalau dalam bentuk bulan, maka menggunakan rumus yang satunya ya. Jadi jangan lupa kita lihat dulu pilihan jawabannya, baru kita hitung. Materi selanjutnya yaitu menghitung taksiran persalinan dengan menggunakan hukum Nigel, yaitu jika HPHT-nya Januari sampai Maret, maka hari ditambah 7, bulan ditambah 9, tahun tetap. Dan jika HPHT-nya April sampai Desember, yaitu hari ditambah 7, bulan dikurang 3, tahunnya ditambah 1. Contoh soal, klien Nyonya S usia 25 tahun dengan G2 P1A0 datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dari data anamnesis diketahui HPHT pada tanggal 15 Juli 2017. Tentukan taksiran persalinan dari Nyonya S. Jadi di sini HPHT-nya itu bulan Juli, maka kita menggunakan rumus hari ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Jadi HPHT 15/07/2017, tanggal 15 ditambah 7, bulan 7 dikurang 3, tahun 2017 ditambah 1. Jadi taksiran persalinan pasien tanggal 15 ditambah 7 itu 22, 7 dikurang 3, maka bulannya 4, tahun 2017 ditambah 1, maka 2018. Jadi taksiran persalinan pasien yaitu 22 April 2018. Materi selanjutnya yaitu persalinan normal skala 1 sampai 4. Pada skala 1 terbagi menjadi 2, yaitu fase laten. Pada fase laten pembukaan 1 sampai 3 dan fase aktif yaitu pembukaan 4 sampai 10. Lalu pada skala 2 mulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya janin. Skala 3 mulai lahirnya janin sampai lahirnya plasenta. Dan pada skala 4 mulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Yang dipantau dalam postpartum 2 jam pertama postpartum yaitu tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus, kandung kemih, dan darah yang keluar setiap 15 menit pertama selama 1 jam dan 30 menit selama 1 jam kedua. Materi selanjutnya ada lokea. Lokea terbagi menjadi 4, yaitu ada lokea rubra, sanguinolenta, serosa, dan lokea alba. Yang pertama, lokea rubra, yang mana lokea yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat dengan darah berwarna merah segar. Dan lokea yang kedua yaitu lokea sanguinolenta, yaitu lokea yang keluar pada hari keempat sampai hari ketujuh dengan darah berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya lokea serosa,
yaitu lokea yang keluar pada hari ke-7 sampai hari ke-14 dengan darah berwarna kuning kecoklatan, dan yang terakhir yaitu ada lokea alba, lokea yang keluar di hari ke-14 berlangsung 2-6 minggu dengan cairan berwarna putih kekuningan. Jadi perlu dipahami harinya dan warna darahnya ya. Contoh soal, seorang ibu nifas berusia 29 tahun dengan P2A0 datang ke poliklinik untuk memeriksakan kesehatannya. Hasil pengkajian, pasien pos SC hari kelima, darah yang keluar berwarna merah kecoklatan, luka bersih, TTV dalam batas normal. Apakah jenis lokea pada kasus tersebut? Jadi di sini kita jawab data fokusnya, pasien merupakan pos SC hari kelima dan darahnya itu berwarna merah kecoklatan. Maka jenis lokea yang sedang dialami pasien adalah lokea sanguinolenta. Materi selanjutnya yaitu perubahan psikologis masa nifas, di mana terbagi menjadi 3, yaitu fase taking in, taking hold, dan letting go. Yang pertama ada fase taking in, yaitu berlangsung di hari pertama sampai hari kedua postpartum. Pada fase ini, ibu sedang berfokus terutama pada dirinya sendiri. Selanjutnya pada fase taking hold, yaitu berlangsung dari hari ketiga sampai hari ke-10 postpartum, di mana pada fase ini ibu timbul rasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Dan yang terakhir yaitu ada fase letting go, yaitu berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Ibu lebih percaya diri dalam menjalani peran barunya. Jadi, pada fase taking in, ibunya masih berfokus pada dirinya sendiri. Pada fase taking hold, ibunya sudah mulai berfokus kepada bayinya, namun masih merasa khawatir tidak mampu merawat bayinya. Dan pada fase letting go, ibunya sudah percaya diri dalam merawat bayinya. Contoh soal, seorang pasien berusia 22 tahun, pos SC hari kedua, hasil pengkajian, klien mulai duduk di tepi kasur, jahitan terasa nyeri skala 4 dan bertambah saat bergerak, serta luka tampak bersih. Klien mengatakan sudah mencoba menyusui, tetapi bayinya masih menangis setelah disusukan. Ibu mengatakan kurang tidur, lelah, dan kerap menangis saat bayinya menangis. Apakah fase perubahan psikologis yang dialami pasien? Dari soal tersebut didapatkan data fokus, klien merupakan pos SC hari kedua. Pos SC hari kedua ya. Dan sudah mencoba menyusui bayinya, namun masih menangis. Klien kurang tidur, lelah, dan kerap menangis saat bayinya menangis. Jadi masih berfokus pada dirinya, terganggu pada bayinya. Maka di sini klien sedang dalam fase taking in. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis alat kontrasepsi. Yang pertama ada alat kontrasepsi AKDR atau IUD, yaitu kelebihannya bertahan 5-10 tahun dengan efektivitas tinggi, tingkat kegagalan 0,8/100 kehamilan, aman untuk ibu menyusui. Kekurangannya tidak boleh untuk ibu yang memiliki riwayat infeksi intrapartum. Jadi, jika di soal ada keterangan pasien sedang menyusui, maka aman untuk digunakan KB ini. Dan jika pasien memiliki infeksi intrapartum, berarti pasien tidak boleh diberikan alat kontrasepsi ini. Lalu yang kedua ada KB implan, kelebihannya
dapat bertahan 3-5 tahun, efektivitasnya 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 wanita, aman untuk ibu menyusui. Kekurangannya tidak boleh untuk penderita hipertensi dan yang memiliki varises. Jadi jika sedang menyusui, alat kontrasepsi ini aman digunakan, tetapi jika pasien menderita hipertensi dan memiliki varises, maka tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi ini. Lalu yang ketiga ada pil KB dengan kelebihan efektivitas 1:1000 atau kegagalan 8%. Kekurangannya tidak boleh untuk ibu menyusui, penderita hipertensi, penyakit jantung, gangguan hati, kanker, migrain, alergi estrogen. Jadi di sini boleh untuk digunakan jika pasien tidak memiliki penyakit-penyakit tersebut ya, dan tidak boleh digunakan pada ibu menyusui karena mengandung hormonal. Selanjutnya yang keempat ada KB suntik, yaitu kelebihannya dapat bertahan 1 atau 3 bulan tergantung penggunaannya menggunakan KB yang 1 bulan atau yang 3 bulan. Lalu lebih efektif daripada KB pil karena KB pil itu harus diminum setiap hari, sedangkan KB suntik itu bisa digunakan 1 atau 3 bulan dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Lalu kekurangannya tidak boleh untuk ibu menyusui, penderita hipertensi, memiliki varises, migrain, diabetes, sirosis hepati, sirosis hati, stroke, dan serangan jantung. Jadi, jika pasien memiliki penyakit-penyakit tersebut dan sedang menyusui, maka tidak boleh diberikan KB suntik. Selanjutnya yang kelima ada jenis KB tubektomi atau MOW untuk perempuan dan vasektomi atau MOP untuk laki-laki. Kelebihan KB ini yaitu memiliki efektivitas sangat tinggi, kekurangannya bersifat permanen dan tidak akan bisa hamil lagi. Jadi, jika pasien ingin melakukan KB ini harus dipastikan benar-benar jika pasien tidak ingin memiliki anak lagi. Lalu selanjutnya yang keenam ada KB MAL atau metode amenorrhea laktasi, yaitu dengan sering menyusui lebih dari 6 jam dapat mengurangi hormon estrogen sehingga dapat mencegah kehamilan. Contoh soal, seorang perempuan berusia 27 tahun dengan P2A0 datang ke Poliklinik KIA untuk berkonsultasi penggunaan KB. Klien mengatakan sudah memiliki 2 anak usia 3 tahun dan 1 bulan. Klien masih ingin memiliki anak tetapi menunda kehamilannya selama 3 tahun. Klien ingin menggunakan KB yang efektivitasnya tinggi, tidak memerlukan kedisiplinan, serta tidak mempengaruhi berat badan dan produksi ASI. Klien memiliki riwayat varises. Apakah metode KB yang disarankan untuk klien? Jawabannya, dari data fokus di soal tersebut, klien masih menginginkan anak, lalu klien ingin menunda kehamilannya selama 3 tahun. Lalu klien ingin menggunakan KB yang efektivitasnya tinggi, tidak mempengaruhi berat badan dan produksi ASI, dan klien memiliki riwayat varises. Dari data tersebut berarti klien masih ingin mempunyai anak, berarti tidak cocok menggunakan tubektomi. Lalu di sini klien masih menyusui, berarti boleh digunakan KB IUD ataupun KB implan. Lalu dari data klien memiliki riwayat varises, berarti jenis KB implan itu tidak cocok, tidak boleh diberikan. Berarti KB yang cocok untuk pasien, untuk klien, yaitu dengan menggunakan KB AKDR atau IUD. Materi selanjutnya ada tanda perlekatan menyusui yang tepat. Yang pertama yaitu dagu bayi menempel pada payudara ibu. Yang kedua,
lebih banyak areola bagian atas yang terlihat daripada areola bagian bawah. Jadi areola bagian bawah lebih banyak masuk ke mulut bayi. Lalu yang ketiga, mulut bayi terbuka lebar. Yang keempat, bibir bawah terputar keluar. Jadi bibir bawahnya tidak masuk ke dalam tetapi terputar keluar. Lalu yang kelima, tidak menimbulkan rasa sakit pada puting ibu. Jadi jika perlekatannya benar, tidak akan menimbulkan rasa nyeri pada puting payudara ibu dan bayi menjadi lebih tenang dan tidak gelisah. Lalu materi selanjutnya ada SOP perawatan metode kangguru. Yang pertama ada identifikasi pasien, jelaskan tujuan dan prosedur, siapkan alat, cuci tangan, ukur suhu tubuh bayi, buka pakaian bayi kecuali popok, atur posisi ibu senyaman mungkin, buka pakaian atas ibu, pasangkan baju kangguru pada ibu jika tersedia, lalu posisikan bayi melekat pada dada ibu dengan posisi menghadap ke ibu antara dua payudara, atau seperti posisi kodok. Jadi posisi kepala bayi atau posisi bayinya ini berada di antara dua payudara ibu. Lalu atur kepala bayi ke salah satu sisi dan agak tenang agak dangak. Lalu lakukan fiksasi bayi pada dada ibu dengan menggunakan baju PMK atau pasangkan kain panjang dan pakaikan topi pada kepala bayi. Lalu lakukan PMK selama minimal 1 jam, periksa TTV bayi selama PMK. Anjurkan ibu melapor jika mendapati adanya tanda bahaya pada bayi selama PMK seperti bayinya itu gelisah, sesak nafas, dan lain-lain. Lalu, anjurkan ibu untuk memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi. Lalu, rapikan pasien dengan alat-alat yang digunakan. Lalu, cuci tangan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Lalu materi selanjutnya ada istilah gangguan kehamilan, yaitu ada mola hidetudosa, yaitu hamil anggur, placenta previa, yaitu plasenta menutupi jalan lahir. Selanjutnya ada solusio placenta, yaitu plasenta lepas sebelum waktunya. Kemudian ada antonia uteri, merupakan uterus teraba lembek sehingga menimbulkan perdarahan. Dan yang terakhir ada retensio placenta, yaitu plasenta tidak lahir setelah bayi lahir lebih dari 30 menit. Selanjutnya, jika bayi sudah lahir, sudah diberikan oksitosin 10 unit IM, namun plasenta belum lahir dan tidak ada kontraksi uterus, maka intervensi yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, minta keluarga untuk menstimulasi puting susu ibu untuk merangsang kontraksi. Yang kedua, jika sudah teraba kontraksinya, maka lakukan peregangan tali pusat 1 menit. Setelah itu, setelah 15 menit, jika plasenta belum lahir, maka berikan injeksi oksitosin dosis kedua sebanyak 10 unit. Selanjutnya, minta keluarga mengurus rujukan, lakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh, dan langkah yang terakhir, jika 15 menit kedua atau 30 menit setelah bayi lahir plasentanya masih belum lepas, maka lakukan manual plasenta. Jadi langkah terakhir yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan manual plasenta. Lalu selanjutnya ada batasan anemia pada kehamilan. Yang pertama, HB11 tidak anemia, HB9-10 anemia ringan, HB7-8 anemia sedang, HB kurang dari 7 anemia berat. Lalu di sini ada perbedaan preeklamsi dengan eklamsia. Preeklamsia itu baru ada tanda-tanda preeklamsi, dan untuk eklamsia itu sudah terjadi kejang. Jadi perbedaannya, kalau preeklamsi baru tanda-tanda eklamsia, preeklamsi, dan untuk eklamsia itu sudah terjadi kejang. Dan untuk obat preeklamsi yaitu diberikan obat antikonvulsan atau MGSO4 untuk mencegah terjadinya kejang.
Selanjutnya ada jenis preeklamsia. Yang pertama ada preeklamsia berat, yaitu tekanan sistolik lebih dari 160 mm air raksa, tekanan diastolik lebih dari atau sama dengan 110 mm air raksa, kemudian protein urin 5 gram per liter atau lebih, lalu adanya oliguria, yaitu urin kurang dari 500 cc per 2 jam, kemudian adanya gangguan cerebral, gangguan visus, dan rasa nyeri pada epigastrium. Kemudian yang kedua ada preeklamsia ringan, yaitu tekanan darah sistolik 140 sampai 160 mm air raksa. Kemudian diastoliknya 80 sampai 100 mm air raksa. Protein urin 0,3 gram per liter atau plus 1 atau plus 2, edema pada ekstremitas dan muka, serta diikuti kenaikan berat badan lebih dari 1 kilo per minggu. Jadi itu perbedaannya preeklamsia berat dan preeklamsia ringan. Bisa dilihat dari tekanan darahnya dan tanda-tanda lainnya. Materi yang terakhir yaitu ada pemeriksaan kemajuan persalinan. Yang pertama, untuk DJJ dan HIS itu diperiksa setiap 30 menit. Pembukaan serviks diperiksa pada fase laten kala 1 diperiksa per 4 jam, pada fase aktif kala 1 diperiksa per 3 jam. Untuk TTV yaitu nadi diperiksa setiap 1 jam, suhu, respirasi, dan tekanan darah diperiksa setiap 4-3 jam. Selanjutnya untuk pemeriksaan USG pada masalah kehamilan, pada solusio plasenta itu terdapat adanya ruptur sinus marginalis. Pada plasenta previa didapatkan adanya korpus menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Pada mola hidotidosa seperti adanya snowstorm atau badai salju. Lalu untuk intervensi kasus Antonia Uteri yaitu dilakukan massage fundus agar fundus dapat berkontraksi dan tidak lembek sehingga tidak menyebabkan perdarahan. Dan untuk kasus placenta previa dilakukan bed rest total untuk menghindari komplikasi berat. Oke, jadi itu adalah materi UKOM yang sering keluar dan yang keluar pada UKOM periode Agustus di 2024 ini. Jadi jangan lupa persiapkan dirimu ya. Semoga kalian semua dinyatakan kompeten dan lulus 100%. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman kamu juga ya biar sama-sama kompeten.